segala ucapan atau perbuatan yang itu mengganggu dan menyakiti seorang mukmin dan tidak dibenarkan oleh syar'i masuk ke dalam kategori ini. Di antaranya yang terkadang kita kurang memperhatikannya apa? Yang sering sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Suara HP, suara musik, apalagi bau badan, bau burket, males mandi, bau mulut, nggak sikat gigi sebelum ke masjid, ya, atau tidak membersihkan mulut sesuai dengan kemampuan. Bahkan dalam sebagai riwayat disebutkan boleh dari Ali, ya, bahwa Nabi SAW terkadang membersihkan giginya dengan jari jemarinya terkala tidak punya siwak. Ini bagian dari hal yang menyakiti seorang mukmin, karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari, saya lupa, dari Jabir bin Abdullah ataukah dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, man akala basalan aw thawman aw khurrathan fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Barang siapa yang telah memakan bawang merah, bawang putih atau kurrathan, sayur-sayuran yang menyebabkan aroma mulut bau, jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Padahal imamnya siapa? Nabi SAW. Karena para malaikat akan tersakiti dengan sesuatu yang anak Adam tersakiti dengannya. Menunjukkan apa? Bau mulut yang mengganggu orang lain itu bagian dari sesuatu yang menyakiti seorang mukmin. Apalagi sebagian orang kurang peka, ya, ketika itu apa namanya? Sundawa, bahasa Aceh, gerok, nggak dia tutup. Hal lain seperti ini kita kadang kurang memahaminya, tetapi bersama dengan itu kita semangat membahas tentang keutamaan akhlak. Tidak menyakiti orang lain dengan bau badan kita, bau mulut kita, itu sunnah Nabi SAW. Atau kita Indonesia nggak makan bawang tapi merokok, bau rokok dari mulut, dari bajunya.